pasti ada hikmahnya. Halo, selamat malam pemirsa, Dua Sisi kembali menjumpai Anda. Pemirsa, kita ketahui bahwa per hari ini moda transportasi publik telah dibuka untuk umum dengan catatan-catatan tertentu. Lantas, apakah ini artinya sebuah angin segar bagi masyarakat Indonesia di tengah pandemi corona ketika menuju hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri? Mereka punya kesempatan sekitar 2 minggu ini untuk menuju ke kampung halaman mereka masing-masing. Malam hari ini Dua Sisi akan mengupas tuntas ya pemirsa dalam tajuk kita transportasi dibuka, mudik tetap dilarang. Nah, kita nanti akan membahas ini bersama-sama dengan narasumber kami. Saya perkenalkan narasumber kami, yaitu ada Mas Dhani Amrul Ihdan yang merupakan tenaga ahli utama Kepresidenan KSP Republik Indonesia. Selamat malam Mas Dhani. Selamat malam Mbak, selamat malam seluruh pemirsa TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, yaitu ada Pak Agus Pambagio. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Tisa. Ya, apa kabar? Baik. Baik. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita simak informasi pengantar berikut ini pemirsa mengenai statement dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal hal yang akan kita bahas malam hari ini. Intinya adalah penjabaran, ya, bukan relaksasi, ya, penjabaran. Artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi. Dengan catatan satu, harus mentaati protokol kesehatan. Itu pemirsa, kemarin adalah statement dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di mana sejumlah moda transportasi umum baik itu darat, laut ataupun udara bisa beroperasi untuk melayani publik dengan catatan-catatan tertentu. Nah, kira-kira apakah ini merupakan bagian pertama sebelum kita masuk benarkah bisa mudik atau tidak begitu ya? Pertama saya ingin ke Mas Dhani dulu sebelum ke Pak Agus. Mas Dhani, apakah kira-kira ini merupakan bagian dari relaksasi PSBB? Kita ingat kemarin beberapa hari yang lalu sempat heboh nih ada relaksasi PSBB. Apakah ini bagian dari salah satunya? Iya. Pertama tentu kami atas nama kantor staf presiden juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan bagi para pemirsa TV One dan seluruh masyarakat di tanah air. Insya Allah Ramadan kali ini menjadilah bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan barokah bagi kita semua di tengah ujian pandemik, dan insya Allah ini membuat jiwa raga kita kembali kepada fitrahnya dan kita bisa melakukan pengendalian diri dengan baik. Pengendalian diri termasuk diantara tidak mudik, Mbak. Tidak mudik itu bagian daripada refleksi Ramadan untuk mengendalikan diri kita dan fokus kita beribadah di rumah. Nah, berbicara kita mengenai apa yang disebut dengan refleksi. Refleksi itu adalah sebetulnya dalam koridor yang lebih luas adalah evaluasi. Jadi Bapak Presiden di dalam rapat terbatas dan di beberapa kali rapat terbatas sangat menekankan kepada evaluasi pelaksanaan PSBB pada 4 provinsi dan 22 kabupaten kota yang telah melaksanakan PSBB, agar PSBB itu berjalan sesuai dengan tracknya, sesuai dengan protokol kesehatan, konsisten, dan bisa dilakukan ukuran-ukuran yang lebih sistematik dan terukur semuanya. Karena PSBB itu tidak boleh terlalu over dan juga boleh terlalu kendor. Makanya harus kembali kepada protokol kesehatan. Sehingga permasalahan yang berkaitan dengan ketaatan kesehatan nasional adalah nomor 1. Tapi di satu sisi adalah negara juga berpikir bagaimana tidak terjadi resesi ekonomi. Jadi harus diminimalisir terjadi resesi ekonomi termasuk kepada moda-moda transportasi. Jadi ini bukan apa yang dilakukan melalui surat edaran Menteri Perhubungan, itu bukanlah sebagai bentuk relaksasi terhadap PSBB. Karena PSBB ini harus ditekankan supaya lebih disiplin lagi, lebih konsisten lagi pelaksanaannya, baik kedisiplinan masyarakat, tingkat ketaatan masyarakat maupun regulatornya di lapangan untuk konsisten melakukan penegakan aturan sesuai dengan protokol itu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan relaksasi. Tidak ada kaitannya dengan relaksasi, tetapi di rapat DPR kemarin kita mendengar bahwa transportasi umum ini bisa dibuka. Apakah ini tidak kontradiktif dengan soal kedisiplinan itu sendiri? Ya, jadi kalau kita bicara relaksasi, beberapa negara telah melakukan penurunan status. Kayak contohnya Malaysia, penurunan status dari lockdown sampai kepada sekarang pembatasan-pembatasan. Tapi itu pun juga karena tidak diikuti oleh timetable dan timeline yang lebih clear, sehingga menimbulkan yang namanya pembukaan massal. Transportasi umum ramai, tempat-tempat keramaian juga mulai diisi oleh beberapa kerumunan masyarakat. Artinya
penurunan status menyebabkan keramaian. Nah, beberapa negara juga telah menurunkan status, tapi Indonesia kan mereka dia bukan menurunkan lockdown. status karena memang kita melihat tren di sana kurvanya cukup Menurun, melandai. ya. Kalau kita kan belum ada yang menunjukkan, tampaknya ini fix untuk melandai kan belum menunjukkan ke arah situ, Iya, Mas betul. Dhani. Oleh karena itu, karena tren eskalasi juga kita tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan dalam kerangka ilmu epidemiologis ya, dalam kerangka public health, memang itu perlu waktu. Jadi ada waktu sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ini menurun. Jadi koridor ataupun frameworknya dari pengertian menurun itu adalah dalam koridor public health atau dalam koridor ilmu epidemiologis, bukan dalam parameter-parameter yang lain. Oke. Nah ini kan belum terjadi. Masih ada eskalasi penaikan, dan di DKI sempat turun, tapi naik lagi, tapi di beberapa daerah kan eskalasi ini masih menunjukkan tanda-tanda kenaikan, sehingga kita tidak menurunkan status, malah PSBB diperketat, dan kita harus memastikan di lapangan bisa berjalan lebih disiplin PSBB diperketat, lagi. tapi moda transportasi bisa. Apakah ini tidak menunjukkan ambigu? Moda transportasi itu dijelaskan, sebetulnya surat edaran Kementerian Perhubungan ini menyempurnakan dari aturan-aturan yang ada sebelumnya. Karena yang namanya pelaksanaan di lapangan itu sangat dinamis, Mbak. Oke. Dan semua negara di dunia pun pelaksanaan dari apakah itu lockdown, karantina ataupun PSBB-nya itu juga sangat-sangat dinamis, dan kita harus mengcustomize-kan, Baik. menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi Oke. Kita dapat ada 6 poinnya. kriteria pengecualian yang Nanti kita bahas menyempurnakan dari peraturan kriteria itu. pengecualian itu. Tapi saya ingin dengar suara dari pengamat kebijakan publik dulu, Pak Agus. Ini PSBB diperketat, tetapi moda transportasi dibuka meskipun terbatas. Bagaimana tanggapan Anda? Pertama, saya perlu luruskan dulu ya, bahwa surat edarannya bukan Menhub yang menerbitkan, tetapi gugus tugas atau BNPB. Jadi sekali lagi, memang Pak Menhub agak melebihi kewenangannya, karena sebetulnya SC itu adalah gugus tugas, bukan dari Kemenhub. Kemenhub aturannya dengan PM 25 tahun 2020 itu yang dipegang. Di situ memang ada kecuali-kecualinya. Nah sekarang kalau dibilang relaksasi, dari awal saya bilang, karena ini sudah 3 hari sebelum tanggal 7 sudah ramai. Saya sudah berkali-kali juga di stasiun TV ini katakan bahwa tidak ada relaksasi. Ya, kalau PM 25 itu memang mengatur transportasinya. Tapi di situ ada ketidakadilan karena hanya angkutan udara. Makanya saya protes waktu itu, sehingga dibuatlah di SC itu semua moda angkutan transportasi itu bisa melakukan operasi secara terbatas untuk menunjang COVID-19. Maksudnya penanganan COVID-19. Jadi bukan relaksasi atau bukan untuk umum menggunakan transportasi, itu tidak ada. Itu mengatakan lah kita ini untuk PSBB penanggulangan melalui sanksi baru dimulai hari ini, kok sudah direlaksasi. Yang sekarang terjadi kan menjadi kusut di masyarakat. Tadi pagi di Bandara Soekarno-Hatta penuh orang mau beli tiket. Jadi ini memang agak offside ini pemerintah dalam memberikan pengumuman untuk mudik ini. Sama sekali tidak pernah disinggung bahwa itu mudik. Kita hanya menyatakan bahwa kecuali yang di PM 25 tolong diperbaiki. Karena tidak adil hanya angkutan udara, itu saja. Oke, baik. Kita dapat poinnya. Satu tadi disampaikan, kita garis bawahi menurut Pak Agus bahwa pemerintah agak offside ini. Bagaimana tanggapan Anda sebagai perwakilan dari pemerintah, Mas Dhani? Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Pasti ada hikmahnya. Saya ingin ke Mas Dhani menjawab tadi tanggapan dari Pak Agus mengatakan bahwa menurut Pak Agus, pemerintah agak offside dalam hal ini. Ya, tentu pemerintah harus mengatur moda transportasi darat, laut, udara bisa berjalan secara simultan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kalau kita bicara ekosistem kesehatan, itu juga kita bicara flow-nya itu adalah flow transportasi. Nah, di satu sisi kita juga melihat dalam hal pelayanan publik, dalam hal kesehatan, untuk angkutan para tenaga medis, kemudian juga pasien rujukan, dan hal-hal yang berkaitan dengan distribusi bantuan logistik dan juga para relawan yang harus didistribusikan ke beberapa daerah-daerah yang
sudah mengimplementasikan PSBB. Itu kan juga perlu moda transportasi. Dan kita kan sekarang udah sepakat di dalam era gotong royong ini harus mengoptimalkan semua peran serta, baik itu moda transportasi milik BUMN maupun milik swasta, juga harus diintegrasikan. Nah, karena perjalanannya dinamis, maka di lapangan kan sering timbul beberapa gesekan. Contohnya ketika orang mau lewat ke titik-titik di pintu tol atau keluar pintu tol, ditanya, oh ini dari mana? Oh ini dari Jakarta untuk mengunjungi keluarga yang meninggal, tapi kan tidak dibolehkan. Nah, makanya diatur nih, salah satu pengecualiannya adalah mengunjungi keluarga yang meninggal, keluarga inti yang meninggal sebagai contoh. Tapi bukankah begini, Mas Dhani, bukankah nanti dengan persyaratan-persyaratan yang ada itu justru nanti di situ ada celahnya masyarakat yang mungkin kekeh banget aku harus pulang kampung gitu, mereka membuat berbagai macam cara. Mungkin kita nggak tahu ya di luar sana begitu, mungkin entah merekayasa surat lah atau apalah. Apapun bisa terjadi kalau punya niat yang jelek. Kalau dalam hati punya niat jelek ya semua bisa terjadi. Tetapi di dalam peraturan yang surat edaran ini kan dijelaskan prasyarat dan syaratnya. Juknisnya disyaratkan seperti untuk memberikan surat keterangan kematian dari RT RW, kemudian surat keterangan memang itu sakit dari rumah sakit, itu contoh kalau untuk keluarga yang meninggal. Kemudian untuk petugas atau pegawai pemerintah ataupun pegawai BUMN yang melakukan tugas distribusi logistik juga dilampirkan surat keterangan. Itu contohnya jalan kok. Kemarin jadi perjalanan dari Jakarta ke Bandung, saya juga ditanya, ini suratnya mana Pak? Dari mana? Oh, saya sampaikan surat. Niat ya kalau menurut Mas Dhani ya. Semua kok itu bisa terjadi dengan niatnya. Kalau niatnya memang jelek, tapi kan ini kan kita membuat sistem agar kita bisa mengeliminir niat yang tidak baik, bisa kita framingkan sehingga semua bisa comply dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, tapi permasalahannya adalah bagaimana cara mendisiplinkan niat itu agar tidak disalahgunakan begitu ya. Nah, tapi kami ingin menginformasikan kepada Anda pemirsa bahwa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kita malam hari ini di nomor telepon 02146103222. Apapun yang ingin Anda 22 ataupun 24. Saya ulangi sekali lagi 02146103224. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung ke Mas Dhani ataupun ada curhatan apapun ataupun boleh juga ke Pak Agus, nanti kami terima tanggapan Anda pemirsa. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, kalau melihat aturan-aturan dari surat edaran yang ada, apakah kira-kira ini ada celah yang bisa diotak-atik lah untuk masyarakat yang ingin tetap kekeh mudik? Kalau orang Indonesia itu ahlinya. Makanya saya selalu katakan, apapun bentuk peraturan perundang-undangannya itu harus ada sanksinya. Nah, SE ini sanksinya mengacu pada Undang-Undang 6 tahun 2018. Jadi, itu pengawasannya harus diperketat. Apakah itu di jalan tol, apakah itu di kereta api, ataukah itu di pelabuhan dan bandara. Jadi, orang yang ada di sana harus sangat ketat mengawasinya. Kalau dia melanggar, langsung dihukum. Pasal 9293, Undang-Undang nomor 6 2018 jelas. Dan itu saja, karena kalau tidak dihukum, tidak ada sanksinya, orang akan terus mengulangi sampai berhasil. Gitu. Oke, baik. Kita terima satu penelpon dulu pemirsa. Sudah terhubung bersama kami Mas Dhani, merupakan warga dari Medan, Sumatera Utara. Halo, selamat malam Mas Dhani. Halo. Oke, tampaknya nomor telepon kita terputus pemirsa dengan Mas Dhani. Lantas kalau begini ya, seharusnya pemeriksaan ini nanti akan dilakukan di mana? Apakah di situ sudah terjelas ketika mungkin berbincang ada conference ataupun rapat dengan Menhub ataupun juga dengan gugus tugas COVID? Ini pemeriksaannya akan di mana? Apakah dilakukan di terminal sebelum berangkat atau mungkin nanti dilakukan di setiap checkpoint? Akankah berlaku setiap checkpoint yang sudah ada ini? Ya tentu di setiap spot-spot di mana keberangkatan bis, keberangkatan pesawat, ya, di airport itu semua sudah ada titik-titiknya. Ketika mau check-in, tadi dilampirkan suratnya mana. Kemudian kalau jalan darat, itu ada beberapa titik-titik di pintu tol atau pintu keluar tol sudah ada. Dan sanksi itu memang sudah berlaku sesuai dengan aturan yang ada kan. Bahwa sanksi dari mulai dia sanksi diminta untuk kembali sampai dengan saksi kepada saksi nilai uang kan, rupiah kan, sampai dengan 100 juta rupiah. Nah itu juga sanksi itu cukup besar loh nilainya Mbak. Sehingga itu membuat masyarakat berpikir sekian ribu kali ya kalau mau nekat untuk melaksanakan mudik. Silakan Pak Agus. Iya, sanksi itu kan baru berlaku tanggal 7 hari ini kalau PSBB kan. Nah, sehingga itu harus. Nah, makanya jangan berubah karena kemarin pernyataan Pak Menhub itu mengganggu pengawasan di checkpoint. Artinya mereka lalu kalau di lantas dan sebagainya kendor sehingga hari kemarin itu banyak sekali yang lolos.
terutama yang lewat jalan tol, karena di lantas itu jaga di jalan tol, nah, belum yang di jalan-jalan lain. Nah, makanya perlu ketegasan supaya teman-teman yang berjaga di checkpoint maupun di bandara itu semuanya jelas gitu ya, apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak ambigu, nanti ada masyarakat yang melakukan tuntutan hukum, lebih capek lagi negara. Oke, masyarakat bingung gitu ya, kalau ambigu masyarakat bingung. Sebelum kita menjawab bagaimana soal ambiguitas yang kalau menurut Pak Agus tadi ada ambigu dalam kebijakan ini, kita dengar suara masyarakat terlebih dahulu. Sudah ada Mas Dani, tapi bukan Mas Dani yang di sini, tapi Mas Dani yang di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam Mas Dani. Selamat malam Ya. Bu, selamat Mas malam Dani, Pak. Ya, Bang Dani ya, kalau dari Medan manggilnya berarti Bang Dani. Ini apa keluh kesahnya sebagai masyarakat soal kebijakan ini? Ya kalau saya secara masyarakat aja lah ya. Pemerintah itu jangan bikin bingung masyarakat gitu loh. Jadi kalau pesawat udah boleh terbang, terus bis antar lintas daerah udah diperbolehkan, itu kan sama aja nyuruh orang pulang kampung gitu. Ya, karena di Medan ini terus terang aja masih banyak kok sembahyang di masjid masih boleh, kumpul-kumpul masih boleh. Jadi kita takutnya begini loh Mbak, ini di Medan ini kita nggak tahu OTG ini yang paling berbahaya. Jadi kalau kata pemerintah harus ada surat izin segala macam, itu semua bisa dibuat loh. Kita ke dokternya Pak, tolong bikinkan surat sehat, bisa. Tahu-taunya nanti dia kena corona positif yang udah mau tinggal mati aja, gimana coba? Oke, baik. Ada lagi Mas Dani? Ya tolong diperhatikanlah masyarakat lah. Pemerintah jangan asal buat peraturan aja lah. Baik, kita sudah dapat poinnya. Terima kasih Mas Dani. Silakan Mas Dani dari KSP untuk ditanggapi. Ini surat izin seperti yang saya bilang tadi bahwa ada celah loh di situ. Surat izin menurut masyarakat bisa loh dibuat-buat. Ya tadi pertama sampaikan dan niat ya. Kalau niatnya memang sudah mau melanggar ya tentu celah itu akan ada terus. Makanya kan melalui aturan-aturan ini kita memberikan sebuah pedoman bahwa kalau melanggar ada sanksi. Lalu kita juga harus berupaya dan mencoba belajar bahwa kalau kita mau menang COVID, Mbak, jadi kepada masyarakat juga saya sampaikan bahwa menang COVID itu ada rumusnya, Mbak. MC, menang COVID. Menang COVID itu sama dengan PSBB, implementasi PSBB, plus DD, disiplin diri, plus SE. SE itu support ekonomi. Jadi itu harus bertiga, Pak. PSBB, implementasi PSBB, plus DD, disiplin diri, dan plus SE. Support ekonomi. PSBB sudah jelas aturannya. Taati aturan PSBB dan protokol kesehatan yang ada. DD, disiplin diri. Kalau kita tidak belajar disiplin diri, ya kita akan lihat kenaikan yang cukup signifikan. Lihat Italia, Amerika, bahkan Inggris juga angka kematiannya juga tinggi. Itu kan karena negara kalau dia tidak, masyarakatnya tidak taat azas, ya nggak ada pilihan lain. Oke, Pasti mungkin eskalasi akan naik. masyarakatnya mungkin yang berangkat, yang dapat surat, yang udah menyelipkan bebas COVID, baik itu PCR, melalui PCR ataupun juga rapid test, oke. Tetapi begini, mungkin suhunya juga normal-normal saja, tapi dikhawatirkan oleh masyarakat tadi adalah bagaimana dengan orang tanpa gejala atau OTG perpindahan, misalnya dari Jakarta menuju Medan Sumatera Utara nggak ada gejala apapun, ternyata dia sebagai carrier. Ya, kan ada beberapa persyaratan ya Mbak ya, termasuk tadi harus melampirkan surat sehat. Karena dia nggak ada gejala, tiba-tiba masuk nih, masuk. Nah kan itu nanti di daerah yang dituju, itu kan kalau ada orang baru kan dia harus diisolasi, karantina dulu 14 hari. Jadi itu tadi peranannya kepala daerah dan tempat di sana. Kalau misalnya pertanyaannya keluarganya, dia datang ke sana karena ada keluarga yang sakit, keluarga yang meninggal, apakah dia harus dikarantina selama 14 hari juga? Oke, kalau dia lolos dari karantina yang 14 hari, nah masyarakat setempat atau keluarganya itu memang harus melakukan disiplin diri tadi, ya jaga jarak, ya masker, karena kan itu adalah terminal akhir. Ketika memang karantinanya lolos, tidak bisa mengisolasi, dan juga tanpa gejala, itu kan ada sekian persen memang orang tanpa gejala itu bisa saja terjadi. Karena evolusi virus ini kan bergerak begitu cepat dengan perilaku-perilaku yang berbeda-beda, sehingga sangat memungkinkan terjadinya orang tanpa gejala. Makanya kita harus disiplin diri. Begitu ada orang yang di luar anggota keluarga atau anggota keluarga yang baru datang, ya kita semua harus bersih-bersih, jaga jarak, cuci tangan, tidak salaman. Itu adalah tindakan preventif. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa melakukan tindakan preventif. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali diskusi kita, sembari juga kita mengundang pemirsa untuk bergabung di diskusi kami di nomor telepon 021 461 0324. Kami kembali sesaat lagi.
pasti ada hikmahnya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dua Sisi dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung di diskusi kita malam hari ini di nomor telepon 021461034. Dan sebelum saya berdiskusi dan menerima telepon dari Anda, pemirsa, saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, ini kan harapannya nanti di bulan Juni kurva dari COVID-19 ataupun Corona ini bisa melandai begitu ya. Tetapi apakah kira-kira dengan peraturan yang kata Pak Agus tadi agak offside itu, ini bisa menunjukkan sesuatu yang sinkron? Akan sulit ya, makanya sekarang saya perlukan mohon betul dengan semua bapak-bapak yang ada di pemerintahan untuk berhati-hati bicara dan berhati-hati mensinkronkan semua aktivitasnya. Karena ini harus sangat terukur, sekali lagi ini bukan krisis ekonomi awalnya, ini ada krisis kesehatan. Jadi semua kebijakan pemerintah itu harus punya dasar sainsnya. Apakah betul semua sudah dites dengan jumlah minimum tesnya dan sebagainya. Jadi jangan sekali-sekali mengambil atau merubah kebijakan yang sedang berjalan tanpa ada backup dari saintifiknya, dari ilmu kesehatannya, ilmu pandeminya, dan sebagainya. Karena ini yang menentukan adalah tenaga kesehatan. Nah, itu yang pertama. Kedua, memang sekali lagi, tolong apapun itu aturannya terkait dengan COVID-19 itu harus dikenakan sanksi. Orang Indonesia tidak bisa dimohonkan, tidak bisa disuruh atau mengikuti, nggak bisa, harus ada sanksi. Saya selalu katakan 3G kebijakan ganjil genap saja sanksinya 500.000 baru semua agak patuh. Nah, jadi sekali lagi harus segera dikenakan sanksi supaya orang, dan juga sekali lagi juga kekompakan dari aparat pemerintah, pemimpin-pemimpin ini harus satu. Dan ini saya harapkan yang mengendalikan ini adalah gugus tugas 100%. Jangan ada kementerian-kementerian lain ikut-ikut memutuskan tanpa ada koordinasi dengan gugus tugas. Karena dialah yang bertanggung jawab. Ingat kasus tsunami di Aceh, itu BRR yang bertanggung jawab. Karena dia ditunjuk presiden. Pak Agus, kalau boleh saya ingin mengetahui pendapat Anda, apakah statement yang kemarin dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hari ini sudah dikatakan resmi dibuka moda transportasi untuk umum, ini ada sesuatu yang miss di sana antara satu lembaga dengan lembaga lainnya? Ya, saya melihatnya begitu, karena kan itu dibahas atau sebelumnya sudah dibahas dengan teman-teman wartawan telepon saya. Nah, waktu dibahas itu kan pada rapat RDP dengan Komisi 5 di DPR. Harusnya Pak Menhub tidak bicara soal SE ini, karena pertama SE ini belum keluar resmi. Kedua, SE ini adalah milik dari gugus tugas, ya kan? Nah, jadi yang harus mengumumkan Pak Doni Monardo. Lalu itu baru, tinggal ikut, karena Pak Doni ini kan komandonya dari penyelesaian konflik. Dia menguasai lintas KL dan juga TNI Polri, semua ada di bawah komando dia ketika menyentuh pada soal konflik 19. Persis sama ketika BRR di Aceh saat tsunami. Semua dikoordinasikan, jadi kementerian ini jangan memutuskan sendiri, tolong koordinasikan dengan BNPB. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita terima telepon dulu dari pemirsa, yaitu dari Makassar ada Ibu Hasna. Selamat malam Ibu Hasna. Ya, selamat malam Mbak. Ya, silakan Bu Hasna. Ingin bertanya apa? Gini Mbak, artinya saya akan istilahnya memberikan masukan kan. Ini sekarang kan udah dibuka transportasi. Nah, yang saya mau pertanyakan, kenapa dibuka transportasi kalau buka untuk mudik? Jadi untuk apa gitu kan? Yang pertama. Yang kedua, mestinya itu pemerintah kalau dia sudah harus tegas. Kalau dia sudah mengeluarkan kebijakan, sudah mengeluarkan peraturan, itu sebenarnya harus dijalankan saja sampai wabah ini selesai. Jangan hari ini kebijakannya lain, besok kebijakannya lain, sehingga masyarakat itu juga tidak ada sesuatu yang dia bisa pegang gitu loh. Ya, mestinya pemerintah itu harus tegas, karena kapan tegas pemerintah, masyarakat pun akan takut. Tapi kalau pemerintah tidak tegas, masyarakat merasa seolah-olah gampang saja. Ini kok bisa berubah. Oke, baik. Terima kasih Bu Hasna. Kita lempar ke Mas Dani. Mas Dani, silakan ditanggapi. Ya, pertama kenapa dibuka? Kalau memang itu bukan untuk masyarakat. Untuk mudik? Bukan untuk mudik bagi masyarakat, ya kan? Nah, sebenarnya jelas itu Pak, bahwa mudik itu dilarang. Siapapun mudik dilarang, ya masyarakat, ya aparatur, apalagi aparatur sebagai role modelnya. Aparatur negara tidak boleh mudik. Nah, di satu sisi, moda transportasi yang harus
di dalamnya itu ada perangkat-perangkat aparat, petugas publik, layanan kesehatan, para relawan yang harus terdistribusi ke daerah, itu kan perlu support angkutan-angkutan publik, Mbak. Nah, sekarang bagaimana untuk logistik bisa masuk dengan cepat? Kalau harus hanya melalui moda angkutan laut, makan waktu lama. Ya kan? Nah, kemudian juga obat-obatan, alat pelindung diri yang diperlukan, PCR, regen yang harus dikirim ke daerah-daerah PSBB. Itu kan juga perlu kecepatan sehingga moda transportasi udara dihidupkan. Nah, ini sekali lagi, ini dalam kerangka semangatnya satu, Mbak. Bagaimana memutus dengan cepat penularan dari COVID-19 di daerah-daerah. Mas Dhani, tapi begini, masyarakat itu banyak yang bingung. Tadi pagi juga saya ditanyain gitu sama Mbak di rumah, ataupun juga ada ibu-ibu menanyakan, ini mudik boleh ya begitu? Ternyata masyarakat tampaknya belum tahu bahwa sebetulnya dibukanya moda transportasi umum ini bukan untuk pemudik. Artinya sosialisasinya yang kurang, sehingga masyarakat menjadi bingung, sehingga masyarakat menjadi gamang. Bagaimana solusi dari pemerintah? Surat edarannya kan baru beberapa hari yang lalu. Itulah gunanya kita ada TV One, ada stasiun TV yang lain, ada beberapa teman-teman media untuk membantu pemerintah, membantu gugus tugas untuk mensosialisasikan secara detail isi dari surat edaran ini supaya bisa dipahami dalam bahasa masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam koridor itu kita minggu-minggu ini kita lakukan sosialisasi. Tapi sekali lagi, sosialisasi kita lakukan tanpa ada disiplin diri dan kesadaran dari masyarakat juga sulit, Mbak. Jadi kuncinya adalah regulasi PSBB dievaluasi oleh pemerintah, terus dalam setiap rapat-rapat dievaluasi dengan melibatkan semua gubernur dan kepala daerah yang tahu bagaimana pelaksanaan detail di lapangan. Tapi sebelum diumumkan, sebelum di-announce kepada masyarakat, sebelum ini berlaku, bukankah seharusnya sosialisasi dilakukan terlebih dahulu? Kenapa sosialisasi tampaknya berbarengan dengan keluarnya surat edaran? Loh, kan pelaksanaan PSBB sudah lama, sudah jalan. Nah, pada saat pelaksanaan PSBB jalan itu kan PSBB sudah jalan, kan dalam perjalanannya dilihat, Mbak, mana kelebihannya, mana kekurangannya. Bahwa bantuan logistik, segala macam, relawan, kemudian distribusi alat-alat kesehatan harus sampai tepat ini pada waktunya. Ini maksud saya yang sosialisasi boleh pakai moda transportasi tapi tidak untuk mudik. Di situ kan yang menjadi poin pertanyaan dari masyarakat, begitu ya, ini dibuka berarti kita boleh mudik. Nah, itu yang akhirnya menjadi menjadi ambigu di masyarakat. Masyarakat jadi bingung, Mas Dhani. Ya, nah kan di awal sudah dijelaskan bahwa mudik itu dilarang. Ketika mudik dilarang kan titik, Mbak, tidak pakai koma lagi. Nah, ketika dia mudik dilarang, titik, ya sudah. Selesai pembicaraan mudik. Tapi ada pengecualian khusus untuk menggunakan moda pengecualian moda transportasi dan bukan diperuntukkan bagi pemudik. Itu hanya bagi petugas lapangan, bagi relawan, bagi tenaga medis, bagi karyawan-karyawan yang melayani pelayanan publik. Jadi bukan orang mudik. Sekali lagi pemirsa, bahwa mudik dilarang, ini hanya dibuka boleh untuk mereka yang punya tugas-tugas tertentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Diskusi masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Pasti ada hikmahnya. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan satu masyarakat lagi, salah satu warga, tepatnya di daerah Solo, ada Pak Yatiman. Selamat malam, Pak Yatiman. Selamat malam. Iya, Pak Yatiman, silakan dengan keluh kesah ataupun pertanyaannya. Ya, Mbak, saya ini kan orang Lampung. Nah, kerjanya di Solo. Nah, saya sudah berapa hari ini kan nganggur karena kerjaannya sudah nggak bisa jalan lagi. Nah, sementara saya nggak bisa usaha lagi. Pak Yatiman, boleh tahu Bapak pekerjaannya apa? Kuli bangunan. Oke, kuli bangunan. Nah, yang menjadi permasalahannya di Solo tidak punya pekerjaan lagi dan lantas mau bagaimana, Pak? Mau pulang ke Lampung. Bapak dapat bansos nggak, Pak? Yang enggak lah, Bu, bukan orang Solo saya. Oh, bukan orang Solo. Ini menjadi sebuah polemik ya bagi Bapak begitu ya. Pekerja informal, tidak mendapatkan bantuan sosial, terperangkap di Solo. Dan keluarga di mana sekarang, Pak? Keluarga, istri, anak? Di Lampung. Di Lampung. Jadi Bapak sendirian di Solo?
Iya, Oke, baik. Jadi Bapak sebetulnya inginnya apa? Bisa pulang ke Lampung atau bagaimana? benar saya Oke. pengen pulang ke Lampung. Baik, terima kasih Pak Ngatiman. Kita dengar respon dari Mas Dani. Bagaimana dengan kasus seperti ini, Mas Dani? Kalau di DKI Jakarta kan itu ada bantuan sosial. Tidak dapat bansos, Mas Dani? Kalau di DKI, Oke. di DKI ada. Nah seharusnya di beberapa daerah yang sudah bisa menyusun perencanaan untuk bansos bagi para pekerja yang bukan berasal dari daerahnya, tentu harusnya disiapkan. Kalau memang daerah itu memiliki Tapi kemampuan untuk itu. buktinya nggak dapat, Pak Nah, Ngatiman. kalau belum dapat, ini nanti izinkan kami akan koordinasi, Mbak, dengan gugus tugas dan juga dengan pemerintah daerah di Solo, bagaimana mekanisme untuk bansos yang seperti ini ya. Karena ini kita nggak bisa mengeneralisir yang berlaku di DKI juga berlaku di tempat lain. Ya, sehingga ini kita minta waktu. Jadi Pak Yatiman sabar dulu, Pak Yatiman di Solo, karena kalau Bapak kembali ke Lampung juga nanti kasihan juga ke keluarga, ke masyarakat sekitar. Jadi nggak boleh balik ke Lampung ya? Jangan balik ke Lampung dulu, sabar dulu sambil nanti kami carikan solusi. Bagaimana? Carikan Karena kan solusi, seperti bagaimana follow-up-nya Pak Yatiman ini kan bukan cuma satu, Mbak. Betul. Mungkin ada lagi Pak Yatiman berikutnya Betul. yang kita harus merespon kebutuhan masyarakat ini dengan sebaik-baiknya, dengan treatment, dengan pemberlakuan yang sesuai dengan protokol kesehatan, karena ini menyangkut ketahanan kesehatan nasional, warga masyarakat kita yang harus kita jaga, tapi juga ada faktor ekosistem ekonomi yang juga harus kita perhatikan, sehingga bansos itu harus perhatikan. Maka tadi saya sampaikan rumus menang COVID tadi kan, ada support ini ekonominya. Rumusnya begitu ya, ini ada rumus menang Ya. COVID tadi adalah PSBB, kemudian juga Disiplin disiplin dan juga support ekonominya. Pak Agus Pambagio. Halo? Halo Pak Agus? Masih terhubung bersama kami Pak Agus Pambagio? Pengamat kebijakan publik. Halo? Halo? Mati kan? Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Agus, dan saya ingin ke Mas Dani. Mas Dani, dari tadi ini, dari 3 penelpon, 2 diantaranya itu kita ambillah merupakan sampel dari masyarakat begitu ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Makassar begitu. Mereka tampaknya berpikir di awal bahwa sebetulnya masih boleh untuk mudik atau untuk pulang kampung. Artinya apa yang didengang-dengungkan, diinformasikan jor-joran sepanjang hari ini dari pagi sampai dengan malam hari ini bahwa ini tidaklah boleh mudik, tampaknya nggak sampai informasinya kepada masyarakat. Bagaimana solusi ke depannya supaya masyarakat itu pahamlah dengan pesan pemerintah tadi? Iya, tentu kalau bahasa komunikasi publik itu bervariasi, Mbak. Ada di beberapa kota-kota yang memang sudah paham, tapi ada yang belum paham. Sehingga kita juga ingin minta keterlibatan dari pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan kelurah yang sudah paham isi surat edaran ini dengan detail, ya menjelaskanlah kepada masyarakat di lingkungannya. Yang kedua, masyarakat juga ini kan sekarang banyak stay at home ya, tinggal di rumah ya semuanya. Ya sering-seringlah buka websitenya gugus tugas, buka websitenya kantor staf presiden. Di situ dijelaskan kok tentang protokol-protokol kesehatan dan tentang siapa-siapa saja yang sebetulnya diizinkan untuk ke lintas daerah, lintas wilayah. Itu masyarakat semua jelas harus cari informasi juga ya, cari selain dengan informasi, aparat-aparat. di samping aparat juga proaktif. Jadi kuncinya di samping masyarakat juga proaktif, pemerintah daerah sampai level yang terkecil, RT, RW, lurah juga harus proaktif mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Kita langsung ke Pak Agus. Pak Agus, ini terakhir Pak Agus, tadi ada satu curhatan dari masyarakat yang ingin pulang kampung karena pekerja informal, nggak punya penghasilan sama sekali, sendiri di tanah perantauan, kemudian juga nggak dapat bansos. Apa solusi dari seorang pengamat kebijakan publik menilai soal ini, Pak Agus? Solusinya khusus untuk Jawa Tengah, itu tolong nanti hubungi gubernur, nanti itu tolong diminta nomor teleponnya ke TV One, nanti kasih saya, karena Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah itu punya programnya Jogo Tonggo, jaga tetangga. Jadi kalau dia nggak pulang, dia akan dikasih makan. Jadi jangan khawatir, dia dikasih makan. Tolong minta nomor teleponnya, nanti kita hubungkan ke Pak Ganjar. Ya, jadi sekali lagi ini kritis karena masyarakat masih sebagian besar tidak paham. Betul. Jadi mungkin ada petinggi negara ini, mungkin Menko atau kalau terpaksa harus Presiden mengumumkan sekali lagi tidak ada urusan pembebasan untuk mulai bergerak, apapun namanya termasuk mudik. Ini tidak ada perubahan dengan yang sudah ada. Itu saja, karena masyarakat masih banyak beranggapan
kita bisa berjalan-jalan. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Pambagio selaku Pengamat Kebijakan Publik dan juga Mas Dhani merupakan tenaga ahli utama Kepresidenan KSP Republik Indonesia. Sekali lagi kami informasikan pemirsa bahwa tidak diperbolehkan untuk mudik. Bisa meninggalkan satu daerah ke daerah lainnya hanya untuk catatan-catatan khusus, untuk ASN, untuk pegawai BUMN, untuk tentara ataupun juga untuk anggota Polri, tenaga kesehatan dan yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah diatur penanganan COVID tentunya, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sekali lagi pemirsa, tidak ada kebolehan untuk melakukan mudik di Lebaran tahun kali ini. Dilarang tentunya mudik, apapun titik. Dilarang mudik titik begitu ya. Apapun alasannya pemirsa tidak boleh mudik. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.